Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifana Umardi dengan NIM 94 dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode think pair share. Jadi, metode think pair share adalah metode berpikir berpasangan dan berbagi. Metode ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. Strategi think pair share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Jadi, metode ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arens tahun 1997. Nah, dia ini menyatakan bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi pola diskusi dalam kelas. Dalam metode ini, peserta didik saling membantu dalam dua kelompok kecil, dan melalui metode think pair share ini, peserta didik diberikan waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Misalkan seorang guru baru saja menyelesaikan penyajian singkat, atau peserta didik telah membaca tugas ataupun situasi penuh teka-teki telah dikemukakan, dan guru menginginkan peserta didik memikirkan lebih mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami. Guru memilih menggunakan think pair share sebagai ganti tanya jawab seluruh kelas. Nah, bisa dikatakan bahwa metode think pair share ini merupakan variasi metode tanya jawab yang biasanya kita lakukan di kelas. Sesuai dengan namanya, metode think pair share ini terbagi menjadi 3 langkah penting. Nah, yang pertama itu adalah langkah berpikir atau thinking, di mana guru mengajukan satu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pembelajaran. Kemudian siswa menggunakan waktunya beberapa menit untuk memikirkan jawaban atau masalah itu sendiri. Nah, langkah yang kedua itu guru meminta siswa untuk berpasangan, atau siswa-siswa ini dibagi menjadi dua kelompok kecil yang terdiri atas 2 orang. Di sana mereka bisa menyatukan jawaban satu sama lain. Langkah yang ketiga adalah berbagi atau sharing. Di sini guru meminta kelompok-kelompok kecil ini berbagi kepada seluruh kelasnya mengenai jawaban atau pendapat mereka mengenai permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara presentasi atau membagikan hasil diskusi kepada guru. Selanjutnya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode think pair share ini? Yang pertama itu adalah kelebihan. Kelebihannya itu meningkatkan daya pikir siswa atau critical thinking. Kemudian memberikan lebih banyak waktu pada siswa untuk berpikir mendalam mengenai materi yang sedang dibahas. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep sulit karena siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah pengawasan guru terhadap anggota kelompok lebih mudah karena hanya terdiri dari 2 orang. Selain itu, metode ini juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah jika jumlah kelas itu sangat besar, jumlah siswanya, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian, pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan akan berbeda sehingga akan dibutuhkan waktu tambahan untuk pelurusan konsep oleh guru dengan menunjukkan jawaban yang benar. Nah, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan juga karena kelompoknya itu dibagi hanya 2 orang saja setiap kelompok. Jadi, metode think pair share ini dirasa cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pada prosesnya, peserta didik dituntut untuk membaca lebih mendalam. Proses membaca peserta didik ini tidak hanya diarahkan pada membaca seperti biasa, namun lebih kepada membaca pemahaman yang menghantarkan peserta didik untuk menelaah bahan bacaannya berikut dengan unsur-unsur yang membangun bahan bacaan tersebut dari dalam. Contohnya adalah ketika kita membaca cerpen, kita harus membacanya dan menelaah unsur-unsur apa yang membangun cerpen itu dari dalam, yakni unsur intrinsik.
Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran Think Pair Share yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yakni materi membaca cerpen. Tahapan pertama adalah tahap memilih bahan bacaan. Hal ini bisa dilakukan dengan memilih berbagai jenis prosa, seperti novel, novelet, cerpen, dan lain sebagainya. Di dalam video ini, jenis prosa yang dipakai adalah cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira Aji Dharma. Tahapan kedua disebut sebagai tahap thinking. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk membaca sebuah cerpen, kemudian cerpen tersebut akan difikirkan mulai dari tahap awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya, siswa diminta untuk memikirkan latar yang ada di dalam cerpen, kemudian siswa diminta memikirkan penokohan yang terdapat di dalam cerpen, dan unsur-unsur lainnya yang termasuk ke dalam unsur intrinsik yang membangun cerpen tersebut dari dalam cerpen. Tahapan yang ketiga adalah tahap pairing. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dipecahkan. Siswa berdiskusi secara berpasangan tentang cerpen yang telah dibaca dan dipahami. Tahapan keempat adalah tahap sharing. Siswa melihat kembali cerpen yang telah dibacanya dengan memperhatikan tahapan alur, latar, dan penokohan serta unsur-unsur intrinsik lainnya. Kemudian siswa diminta melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Guru dapat menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara berpasangan. Sekian penjelasan mengenai metode Think Pair Share yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menghibur bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.